Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Saudaraku, kita bersama kembali dalam renungan kita hari ini Minggu 17 Maret 2024. Judul renungan kita Seorang yang Bekerja Sama. Ayatnya terdapat di dalam Mika 5 ayat 1 yang berbunyi, "Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Sejarah pertarungan yang hebat antara yang baik dan yang jahat dari sejak mula pertama di surga sampai ke akhir pemberontakan dan dihapuskannya dosa adalah juga satu pernyataan kasih Allah yang tidak berubah. Penguasa alam semesta tidaklah sendirian dalam mengerjakan kebijakannya. Ia mempunyai seorang pembantu, seorang yang bekerja sama yang dapat menghargai akan maksud-maksudnya dan dapat ikut menikmati kesukaannya dalam memberikan kebahagiaan kepada makhluk ciptaan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Kristus firman itu, anak Allah yang tunggal, adalah satu dengan Bapa yang kekal, satu dalam sifat, dalam tabiat, dalam tujuan, satu-satunya oknum yang dapat turut serta dalam musyawarah serta maksud-maksud Allah. Namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai dalam Yesaya 9 ayat 6. Permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala dalam Mika 5 ayat 1. Dan anak Allah itu menyatakan tentang dirinya, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Dalam Amsal 8 ayat 22, 23, 29, dan 30. Allah Bapa bekerja melalui anaknya di dalam menciptakan segenap makhluk surga, karena di dalam dialah sudah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kolose 1 ayat yang ke-16. Malaikat-malaikat adalah pelayan-pelayan Allah yang bermandikan cahaya yang senantiasa terpancar dari hadiratnya, dan dengan sayapnya terbang cepat untuk melaksanakan kehendaknya. Tetapi anak Allah yang diurapi oleh Tuhan, gambar wujud Allah, cahaya kemuliaan Allah, yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya, yang penuh kekuasaannya, memegang pemerintahan di atas semuanya. Ibrani 1 ayat 3. Tahta kemuliaan luhur dari sejak semula adalah tempat bait sucinya. Yeremia 17 ayat 12. Tongkat kerajaannya adalah tongkat kebenaran. Ibrani 1 ayat 8. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Mazmur 96 ayat yang ke-6. Kasih dan kesetiaan berjalan di depannya. Mazmur 89 ayat yang ke-14. Renungkan lebih dalam. Jika saya harus memberi Yesus nama atau gelar berdasarkan seberapa berarti Dia bagi saya, apakah itu? Saudara yang kekasih, kita bersuka cita oleh karena pekabaran kita saat ini dari ayat ke ayat yang sudah disambungkan dari firman Tuhan yang menunjukkan bagaimana kebesaran daripada Yesus, yang mana adalah firman yang menjadi manusia, mengambil rupa sebagai manusia. Dia adalah Allah yang juga adalah merupakan turut di dalam penciptaan kita. Saudaraku, bagaimana Dia sudah mengambil peran itu, dan sungguh bagaimana kita bisa membayangkan Allah yang ada di sorga meninggalkan tempatnya untuk mengambil titik terendah kita manusia yang berdosa ini. Dan itulah menunjukkan kecintaannya, dan juga menjadi satu tanggung jawab sebagai Allah Cipta. Dia tidak mau kita untuk binasa, tetapi kita akan dipulihkan. Bila mana kita merasakan kebesaran daripada ayat-ayat firman Tuhan ini yang benar-benar mengangkat kita untuk melihat bahwa Yesus kita itu adalah agung dan mulia.
Dan bagaimana juga kita merasakan pengorbanannya bagi saudara dan saya. Apakah yang kita berikan gelar baginya? Tentu kita tidak mampu. Karena kemuliaan apapun yang bisa kita pikirkan, Yesus kita melebihi itu. Semoga Tuhan selalu menolong kita, sehingga di dalam hidup kita tetap memuliakan Dia. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat ya Bapa kami sembahkan kehadirat-Mu yang kudus. Dan kami ada anak-anak-Mu saat ini hanya oleh karena kasih karunia Tuhan saja. Engkau sudah mati bagi kami Tuhan, Allah yang ada di surga. Dan Engkau mengambil rupa sebagai manusia untuk menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan dan juga memberikan jaminan keselamatan melalui kebangkitan-Mu ya Bapa. Dan dengan mengikut Tuhan, maka kami pun dapat beroleh keselamatan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah pekabaran ini menolong kami untuk semakin setia bertumbuh di dalam iman dan percaya kepadamu. Tuhan, hari ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah perlindungan Tuhan selalu menjadi bagian kami, umat-umat-Mu, dalam segala perjalanan yang dilakukan. Keselamatan menjadi bagian kami dalam segala rencana dan pekerjaan. Tuhan membukakan tingkap langit sehingga tercurah berkat yang berkelimpahan ya Bapa, dan segala keperluan terpenuhi. Bahkan ya Bapa, kami akan bersukacita untuk setia dalam memberikan pelayanan kami, baik lewat persembahan, demikian juga mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Berkati juga umat-umat Tuhan ya Bapa, hari ini yang berada dalam berbagai tantangan, cobaan dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi mereka. Teguhkan mereka ya Tuhan, supaya mereka tetap bersandar kepadamu saja. Bagi bangsa dan negara kami, Tuhan berkati Tuhan, agar kiranya kami memperoleh kedamaian ada di dalamnya. Demikian juga kami juga tetap memiliki untuk waktu kebebasan dalam menyampaikan dan menyebarluaskan kabar keselamatan ini. Ya Bapa, berdoa juga bagi orang-orang tua yang kami kasihi dalam masa-masa usia lanjut mereka. Biarlah mereka tetap setia dalam memuji Tuhan, dan dengan kesehatan yang Tuhan berikan ya Bapa, mereka juga berbahagia menjalaninya. Ya Tuhan, berkati umat-umat-Mu yang berulang tahun, baik merayakan hari ulang tahun pernikahan, demikian juga hari lahir. Peliharakanlah mereka dengan kesehatan dan panjang umur, serta iman mereka dikuatkan ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, kami yakin dan percaya lebih daripada apa yang kami dapat mohonkan, Tuhan tahu yang terbaik bagi kami. Ampuni kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.